bolehkah berteman dengan orang non-muslim? Sampai manakah orang muslim boleh meminta atau memberi dengan orang non-muslim dalam wujud materi, Ustaz? Apa aja boleh, kapan boleh. Ya. Iman Islam itu boleh. Berteman dengan orang non-muslim boleh. Ya, dibaca surat Mujadalah itu. Ayat 8 ayat 9. Surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ya, 8 9. Nomor surat 60 ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum. Wa may yatawallahum faulaika humud dzalimun. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Udah, itu ya. Selamat datang ini tamu-tamu kita dari Jakarta nih. Ustaz Muhyiddin Junaidi ini dari Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta, dan dari Direktur Pak Sekti ini dari Direktur Takaful Asuransi Syariat Takaful. Nanti insya Allah beliau akan memberikan suatu penjelasan biar ekonomi kita ini dirintis ya ke arah ekonomi yang halal, karena ekonomi sangat menentukan. Jadi saya katakan kalau makanan yang kita makan tidak halal, nanti tidak halal masuk surga. Di samping itu doanya tidak akan terkabulkan. Maka walaupun belum syariat Islam misalnya belum bisa berjalan di Indonesia, ya kita mulai dari rezeki kita. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang halalan thayyiban. Baik, saya lanjutkan lagi ini pertanyaan, begitu indahnya Islam. Ya, maka pertanyaan apa boleh bergaul dengan orang non-muslim? Quran mengatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu bergaul dengan orang kafir pun boleh, selama mereka tidak memerangi kamu karena agama, tidak mengusir kamu dari negerimu atau dari kampung halamanmu karena agama. Ya tak? Karena kamu Islam diusir, tidak boleh hidup di kampung ini, tidak boleh hidup di negeri lah, itu tidak boleh kita berkawan. Karena kamu Islam, nah jadi diusir atau diperangi. Kalau dengan orang-orang yang semacam itu, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fiddin. Hanya saja Allah melarang kamu ya terhadap orang-orang yang memerangi kamu karena agama. Karena kamu Islam diusir, karena kamu Islam diperangi. Nah, itu tidak boleh kita. Berkawan dengan mereka pun tidak boleh. Siapa berkawan dengan mereka, ya sama dengan mereka. Tapi kalau orang kafir yang baik, tidak memerangi, tidak memusuhi, ya Allah mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebenarnya Islam itu indah sekali, nggak ada musuh. Ya, dengan orang kafir nggak perlu bermusuhan. Setiap orang kafir kita musuhi, bahwa Allah saja membolehkan orang kafir itu boleh kok. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur.
Walaupun Allah menjelaskan al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Tetapi Allah menyampaikan kebenaran lewat Rasulnya bukan memaksa orang harus meyakini kebenaran. Barang siapa mau iman silakan iman, barang siapa kafir silakan kafir. Ya, boleh itu. Pernah Nabi Ibrahim berdoa mohon kepada Allah supaya diberi rezeki. Ya. Dari Allah itu orang-orang yang beriman saja. Coba dibaca itu surat Baqarah. Ya, 126 atau berapa itu. Orang yang diberi rezeki itu yang beriman saja. Orang kafir jangan diberi. Maksudnya Nabi Ibrahim maksudnya biar isinya dunia itu wong Islam, wong iman. Wong kafir biar mati kabeh itu kan. Nah, langsung dijawab oleh Allah. Orang kafir pun saya beri Ibrahim gitu loh. Biar dia senang sementara di dunia ini. Tadi baca ayatnya. Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya kan? Nabi Ibrahim berdoa pada Allah supaya negerinya jadikan negeri yang aman, sentosa, yang diberi rezeki hanya orang-orang yang beriman kepadanya. Langsung dijawab oleh Allah, qala wa man kafara. Ya, dan orang kafir pun saya beri itu. Fa ummatihi qalilan supaya mereka bisa senang-senang walaupun sedikit. Di dunia ini bisa senang-senang sedikit. Nah, setelah bersenang-senang di dunia sedikit saja, kemudian sumantorohu ila adzabin nar, nanti setelah mati saya paksa dia harus masuk neraka. Ya, jadi orang kafir itu diizini oleh Allah, boleh. Nabi kita disuruh menyatakan qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman atau tidak beriman? La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan, kamu masuk Islam itu tidak ada paksaan. Nabi menyampaikan Islam, manusia tidak boleh dipaksa harus masuk Islam. Maka kita bergaul dengan orang kafir boleh, dengan catatan selama mereka tidak memusuhi, mengusir karena Islamnya. Ya dah? Nah, kalau dia mengusir atau memusuhi karena Islam, bukan karena orang Islam yang mencuri atau berbuat jahat di kampungnya itu kemudian diusir bukan karena Islamnya tapi karena kejahatannya. Nah, tidak boleh dijadikan alasan itu. Kalau dengan orang yang memusuhi umat Islam, mengusir umat Islam karena Islamnya, berkawan pun tidak boleh kita. Jadi Islam itu betul-betul ditanamkan oleh Allah, tidak punya musuh. Tidak punya musuh. Selama tidak dimusuhi. Ya dah? Nah sekarang yang mengusir kadang-kala malah umat Islam kok. Orang kafir tidak pernah mengusir, yang mengusir malah umat Islam sendiri. Tidak boleh kamu di sini kan, gitu kan? Di beberapa tempat, di Bluro, di kampung Japah itu, karena umat Islam ngaji, tidak boleh ada di sini, suruh pergi dari tempat ini. Nah itu aneh. Mestinya orang Islam itu kalau Quran dikaji seneng lah kok malah diusir. Nah, dulu pernah diusir dari Bluro Bangkerep itu. Ya. 58 orang mau lari kemana ya terpaksa wong ngajinya hasil ilmunya dari sini larinya ke sini kan, ditampung di sini 2,5 tahun, keluarga sampai melahirkan di sini, khitanan di sini, sekolah sekarang yang sekolah udah lulus SMA itu udah 2,5 tahun baru dipulangkan.
Tapi kita ambil hikmahnya. Ternyata setelah 2,5 tahun di sini, pulang ya diterima dengan baik, dakwah tidak ada apa-apa. Ya, berarti dulu diusir tuh dipaksa, kalau kamu ingin dakwah ngaji wae sing tenanan, nek wis ngerti pulang ke sini dakwah. Nah, kita ambil hikmahnya. Ternyata setelah pergi di sini 2,5 tahun ngaji, tiap hari ada pengajian, sudah agak pinter, ya pulang. Sekarang di sana dakwah dan tidak diusir. Jadi andai kata tidak diusir, mungkin dia ya tidak tahu agama. Ya diusir itu ambil hikmahnya, masa antakra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang tidak menjadikan senang bagimu itu dibalik itu ada baiknya. Maka kita jangan dongkol karena pernah diusir, oh diambil hikmahnya, alhamdulillah. Andai kata tidak kamu usir, mungkin saya belum tahu tentang agama. Karena diusir saya jadi tahu agama, sekarang saya pulang ke kampung mengajari kamu tentang agama, kan ada hikmahnya. Maka kalau tidak senang itu, ojo mangkel ora seneng tok, cari apa di balik itu, rahasia apa Allah akan memberikan kebaikan di balik itu.